عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون في سورة البقرة. إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat izin karunia-Nya kali ini kita bisa bersama di tempat ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat zuhur berjemaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga selalu konsisten meneladani Rasul dengan baik, benar, utuh dalam setiap dimensi hidup kita. Jangan hanya dituai kita meniru Rasul, tapi juga mari tiru Rasul dalam dimensi sosial. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, musibah tak pernah selesai untuk kita bicarakan. Tapi bagaimana nanti Al-Quran menyampaikan tentang musibah ini agar kita tidak salah paham. Banyak orang lagi menyebutkan apa yang terjadi ini merupakan azab. Tidak ya. Azab itu hanya Allah berikan kepada orang-orang kafir di dunia. Tak ada azab buat orang beriman. Itu satu. Yang kedua, kalau musibah atau kita menyebutnya dengan bahasa yang mudah, teguran, itu diberikan kepada orang beriman. Orang beriman yang bahasa sederhana saya nakal, tidak mau taat terhadap perintah Allah, gemar melakukan apa yang Allah katakan, maka teguran-teguran ini akan terus berjalan dan menerpa diri kita. Tentu nanti kita akan bicarakan kenapa teguran dikatakan bagi orang mukmin, bicara di belakang. Yang ketiga, kalau itu menerpa orang mukmin baik, taat, maka itu namanya ujian. Saya ulangi, jika itu menerpa orang mukmin yang baik, beriman, dia salah, dia baik, juga terkena, maka baginya adalah ujian. Apa iya Allah juga masih menguji? Bahkan Al-Quran menyatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana telah menimpa orang-orang terdahulu. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat kedua, Allah berfirman: ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira? Ahasiban nas, apakah manusia mengira? Ayyutraku ayyaqulu amanna, cukup dibiarkan mengatakan
saya telah beriman. Wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Wa laqad fatanna alladziina min qabl. Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang beriman betul, siapa yang berbohong. Yang mengaku beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman karena dia tidak sanggup menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi ujian itu diberikan kepada orang beriman dan baik. Sama dengan kita. Kita sholat baik atau tidak? Baik atau tidak? Mendengarkan pengajian baik atau tidak? Ada yang diuji yang ngantuk. Itu ujian. Ngantuk. Ujian apa ya? Ujian maksudnya bagian di sebelahnya. Bagian itu bukan ujian itu, bagian di sebelahnya. Nah, Bapak Ibu, khusus hari ini kita bicara soal tegur. Soal tegur. Di dalam Al-Quran, sebelum saya bicara soal teguran ini, bicara soal ujian, Allah menggunakan ada 3 kata yang mempunyai makna sama ujian, tapi dengan redaksi berbeda. Satu, Allah menggunakan kata ghaiz. Surat 57 ayat 20. Yang kedua, Allah menggunakan kata air biasa, ma'un anzala minas sama, yang diturunkan dari langit. Itu biasanya juga bah. Allah menggunakan kata matar, yang juga artinya hujan, biasanya artinya bencana. Saya kasih contoh kata ghaiz, surah Al-Hadid 57 ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yuhidu faqarahu musfarra thumma yakunu khutaman. Ketahuilah, kehidupan dunia itu permainan, sedang gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian tentang banyaknya harta dan anak. Kamathali ghaythin, seperti air yang turun dari langit, seperti hujan yang dengan air itu tanaman-tanaman menjadi subur, menakjubkan penanamnya. Ini kata hujan yang mendatangkan kenikmatan. Dalam ayat yang lain, Allah menggunakan kata ma'un, air, anzal minas sama, surah 10 ayat 24. Surah 10, surah apa? Surah apa? Yunus. Surah Yunus ayat 24. Allah mengatakan kehidupan dunia itu seperti kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu dengan suburnya. Nah, ini yang disebut dengan air yang turun melahirkan keberkahan. Surat 10 ayat 2. Lalu kemudian perhatikan pada surah Al-A'raf ayat ke-84. Ini soal hujan, tapi yang mendatangkan bencana. Wa amtarna 'alaihim matara, menggunakan kata matar yang seperti orang Arab bilang dan kita bilang hujan matar. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan bagi mereka hujan, dan kami turunkan hujan atas mereka. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Maka perhatikanlah akibat perbuatan orang-orang berdosa itu. Jadi artinya adalah bahwa ada hujan yang datang
lalu menimbulkan persoalan, musibah, teguran. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat perbuatan para pendosa itu. Bicara bangsa Indonesia, bicara mulai dari pemimpin sampai kita, wow. Nah, dalam konteks itu kita bertanya, kenapa ini terjadi dan tidak pernah berhenti? Ayo renungkan, ini namanya muhasabah terhadap musibah. Kalau hidup tidak ada muhasabah nanti. Ayo renungkan baik-baik, ada perubahan dan kita mengerti kenapa ini terjadi, dan kemudian nanti kita jadi risau. Yang pertama, ya akhi, kenapa terjadi? Satu, karena tidak merusak alam ini. Karena kita merusak alam ini. Allah tidak menginginkan ini datang, tapi kita yang menginginkan ini datang dengan apa yang kita lakukan. Allah tak pernah menginginkan menzalimi hambanya. Allah tak pernah ingin menghancurkan, tapi hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Surat 10 ayat 44. Inna Allah la yadhlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun, tapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Berarti ada sebuah akibat dari apa yang kita lakukan. Maka kenapa saya katakan di awal bahwa teguran ini datang, musibah datang silih berganti karena kita merusak alam ini. Dalilnya Al-Quran surah 30 ayat 41. Surat berapa? 30. Surat Arum. Surat Ar-Rum. Kalau ini hafal. Surat 30 itu paling hafal. Karena surat yang selalu dicantumkan di tapi pernah dibaca nggak Pak? Kalau dapat jalan nggak ada dibaca cuma tanggal atau pada TV. Tidak pernah dibaca. Hafal saya. Apa ada? Nah ya, Cina apa ya? Berarti jadi kau ada di mana? Mari kita lihat. Oh, cuma sekali katanya Pak. Dan sekali nikahnya bahayanya memang terus menerus Pak. Bahaya juga Pak. Yang sekali itu nikahnya Pak. Oh, dulu belum ingat, sekarang lupa. Karena pertama kita yang melihat. Terbaca lagi. Oke, surat berapa tadi? 30 ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد, sungguh telah jelas kerusakan. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Sungguh telah jelas kerusakan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Imam berarti memaknainya dosa. Karena pikiran, perilaku penghancur, tidak berhawa. Sungguh telah nampak kerusakan di bumi dan di daratan ini karena ulah tangan manusia. Pak, saya mau tanya, Indonesia mayoritas Muslim atau tidak? Muslim. Yang menghancurkan itu Muslim atau bukan, Pak? Muslim atau bukan? Campur katanya. Kamu kalah. Nah, saya tanya sederhana. Yang habis merokok, buang rokok di got itu Muslim atau tidak? Campur dia. Tapi banyak siapa, Pak? Merokok. Betul atau tidak? Betul. Pikirannya kalau ditanya jangan dibuang. Cuma satu Pak Ustaz. Kalau 5.000 orang berpikirnya sama seperti itu,
sudah 5 butuh rokok itu kalau ngerokoknya satu orang satu. Kalau sebungkus itu sendiri. Bagaimana tidak mau mampu? Sudah merusak, afwan, ngerokoknya syubhat. Mohon maaf ulama para ahli hisab. Iya kok. Kalau Anda rokok jadi syubhat. Syubhat perbuatan, bukan syubhat dzati. Ismuhuma akbar minnah ilman. Kalau antum pergi di Saudi, di Madinah itu masuk antum ke hammam ke bawah, itu ada gambar apa? Jantung dililit sama rokok. Jantung dililit sama rokok. Yang seru itu ada bacaan di bawahnya. Wa yuhadrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan bagi kalian yang buruk-buruk. Berarti rokok itu buruk gitu kan. Tuh, mohon maaf ada batinnya baik. Iya. Perlu dicakap baik-baik. Merusak. Dan ingat, orang yang merusak itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang Muslim yang merusak itu salah satu tanda ciri orang munafik. Lihat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka orang-orang munafik menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membangun, tapi sesungguhnya mereka merusak. Bagaimana tidak ya? Lalu diburu jadi apa? Jadi hotel, resapan tidak ada, got-got ditutup, lorong-lorong dibuat sampah, yang buat sampah sembarang, gunung, hutan untuk menyerap air, lalu kemudian ditebangi, habis. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da allati 'amilu. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari akibat apa yang mereka lakukan. Allah merasakan sebagian kecil, tidak separuh, tidak juga seperempat. Andai saja seperempat diberikan oleh Allah dari akibat yang kita lakukan merusak alam ini, maka Indonesia tenggelam. Hanya sebagian kecil. Kenapa Allah kasih sebagian kecil? Tidak seperti umat Nabi Musa yang diperlihatkan langsung oleh Allah. La'allakum yarji'un, agar kita kembali, kita mau sadar. Ini loh gara-gara kita. Kita tak pernah cerdas mencari hikmah dari setiap kejadian yang menerpa diri kita. Saya sering bilang, cerdas akal kita, tapi spiritual kita tidak pernah cerdas. Mestinya semua yang terjadi dijadikan pelajaran, terus saja seperti itu. Sementara kita mengaku orang-orang pintar, mengaku orang-orang pintar. Ada ngobrol di bawah, ada tanya sama saya di bawah tadi, Ustaz, kenapa musibah datang? Kira-kira karena apa? Saya bilang salah kita semua. Oh tidak Pak Ustaz. Salah siapa? Salah presiden. Subhanallah. Sampai bawah. Saya bilang yang merokok kita buangnya di got. Kok presiden disalahin? Yang buang plastik sembarangan kita, kok presiden disalahin? Dari yang atas sampai bawah. Makanya kalau ngaji jangan biasakan hanya mencaci maki pemerintah. Saya mau bilang di dalam hadis Ar-Rawi nomor 28, taati pemimpinmu sekalipun dia seorang budak. Pengajian menyebar kebencian. Pengajian bukan untuk menyebar kebencian, tapi menyebar kedamaian. Kalau ada salah, ayo kita sampaikan dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Diajarkan dalam Islam. Bahasa kita konstitusional. Caranya pada saya jadi imam tadi itu betul atau tidak? Kalau pada saya salah, diingetin betul. Diingetin kan? Bilang begini, Bapak salah soalnya. Begitu atau tidak?
Begitu menasihati pemimpin, jangan dengan demo, rusak. Tapi bagaimana kalau lagi dia bilang suara konstitusional, suratnya tetap sah, minum juga. Kalau perempuan gimana, Bu? Utama itu pramuka. Kan ini kadang-kadang ada yang salah nih sholatnya, katanya bukan nih, tuh bukan tepuk tangan. Banyak ya, tepuk apa namanya ini? Sama aja ya Pak ya. Ini jangan dibilang Pak lah. Bahasanya diri sendiri Pak. Repot mau ini. Ya gitu ya Pak ya. Jangan begini. Nah ini kadang-kadang banyak ya. Jadi ada caranya konstitusional. Kalau Pak Basir batal, ya sadar diri kok. Pak Basir mesti minggir betul tidak? Yang di belakang maju. Itulah cara-cara Islam. Kalau kita mau memahami nilai kebenaran. Oke, satu, karena kita rusak waktu kita bikin. Yang kedua, kenapa datang terus-menerus? Atau kita diberikan alam ini baik Indonesia, tapi kita tidak mampu bersyukur dengan benar. Saya mau bilang, ini hitam. Saya tidak mau seperti dulu, karena udah ada hatinya nanti. Dulu saya kasih hadiah kan, ada hatinya. Sekarang nggak ada kalau kasih hadiah. Ini kita, saya kasih sama Bapak. Pak, saya kasih. Bapak mesti bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Caranya bagaimana Pak? Nggak bisa bacanya Pak. Botak. Ininya botak. Bapak bilang alhamdulillah. Cukup atau tidak? Setidaknya Bapak rawat. Kalau bisa Bapak baca. Kita tidak. Kita dikasih oleh Allah begitu sangat luar biasa, makmur, luar biasa. Kita cukup mengatakan alhamdulillah, tapi kita tidak mampu merawat bangsa yang diberikan oleh Allah ini. Lihat Al-Quran surah An-Nahl 16 ayat 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah memberikan perumpamaan kepada sebuah negeri, tentang sebuah negeri. Yang negeri itu kanat aminatan mutmainnah, aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah datangkan rezeki pada negeri itu dari setiap penjuru. Saya menyebut apa yang tidak dimiliki oleh bangsa kita. Apa yang tidak kita miliki? Kita menyebutnya dulu dengan istilah gemah ripah, belum Cina, bagai Jabrut di tengah khatulistiwa, bukan lautan. Orang bilang tanah kita tongkat kayu dan batu sudah 23 surat tahun. Nyanyian hafal, ditanya nomor surat 20 nomornya aja Pak, tidak senafal. Dan nyanyian itu, makanya saya bilang nyanyian itu sekarang disindir sama nyanyian anak kecil. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati menangis. Allah berikan perumpamaan kepada sebuah negeri yang aman lagi tentram, rezekinya datang dari segala penjuru. Apa yang tidak dimiliki bangsa ini? Subhanallah, luar biasa. Belanda datang ke kita mencari rempah-rempah. Kalau dibandingkan dengan Saudi, beda betul Pak, sangat luar biasa. Bapak pergi ke Saudi yang sudah haji dan umrah. Nih, Bapak bilang itu. Para kerja. Pokoknya kalau Bapak kerja sudah direktur. Coba saya tanya, Bapak sudah haji Pak? Sudah umrah? Nanti itu lagi ikut saya Pak ya. Saya makanya cuma satu, tidak banyak-banyak. Bapak kan pernah umrah, pernah haji. Bapak pernah lihat pohon apa di Saudi? Kurma saja yang Bapak lihat. Kurma. Oke, saya mau tanya, buah apa yang tidak ada? Semuanya ada yang baik.
Pak, ini pertanyaan orang pinter atau rada pinter? Saya mau tanya, Bapak butuh dengan kesemua? Butuh buat apa? Tapi dicari, nggak butuh juga. Butuhnya ada pisang. Tahu. Saya baru. Udah kita ngaji. Nanti pertanyaannya hukum. Saya tanya, Bapak cuma lihat pohon kurma, tapi semua buahnya. Beliau yang pakai jas juga. Bapak sudah pernah ke sana juga? Sudah. Bapak lihat binatang apa, Pak? Unta, apa? Unta. Domba. Daging apa yang tidak ada? Subhanallah, berkah. Bandingkan dengan bangsa yang kita cinta. Pohon apa yang tidak ada? Wah, saya bilang kurma dada, ada buah. Daripada perjanjian antara pohon dengan kelapa. Bapak pergi ke Jeddah, pohon kelapa di sepanjang Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar itu laut merah, banyak Pak, tapi buahnya kecil-kecil. Di sini pohon kurma juga banyak, tapi tak berbuah. Itu sudah ada MOU itu. Kurma, kau boleh hidup di sini kelapa, tapi kau tak boleh berbuah. Kata kurma, kata kelapa itu kurma, kau boleh hidup di sini, tapi kau tak boleh berbuah. Itu baru jadi juga. Mohon maaf ya berarti. Artinya apa? Sedikit pohonnya tapi berkah. Kita apa yang tidak dimiliki? Berapa banyak orang yang bisa menikmati bunga? Kenapa tidak berkah? Kenapa tidak berkah? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Saya sering bilang rumah tangga dikaruniai istri, anak, tapi kita tidak jaga. Maka apa Allah bilang dalam ayat itu? Allah menyatakan, kata Allah memberikan perumpamaan kepada sebuah negeri yang aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala penjuru. Walakin kafarat bi an'amillah. Akan tetapi penduduk bangsanya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur. Fa'adhaqaha libasal ju'. Maka Allah ganti kenikmatan, tentram, rizki yang datang dari segala penjuru dengan apa? Libasan ju'i, dengan pakaian kelaparan. Sekarang berapa kita yang lapar? Mungkin mengapa? Banjir, sinar. Bahkan sekarang tidak bisa menyuplai dari Jawa ke sini, dari sini ke Jawa Timur, karena terputus. Kenapa itu semua terjadi? Bima kanu yasnaun. Semua itu akibat ulah penduduk negeri itu sendiri. Karena kita tidak mau lebih jelas pada surah 14 ayat 7. Kalau kau bersyukur nikmat ditambah, kalau kau kufur azab Allah itu pedih. Azab Allah itu bersyukur. Maka lihat orang mukmin dalam mensikapi hal-hal seperti ini. Nanti di ujung saya simpulkan, karena waktu kita sudah mau habis. Yang ketiga, biar cepat. Yang ketiga, kenapa musibah tak kunjung? Saya mau tanya kembali. Kita Muslim Indonesia mayoritas. Dari 220 penduduk negeri ini mayoritas Muslim. Berapa persen kita? 80? Oke. Berarti Muslim terbanyak di seluruh dunia. Saya tanya, kita mengaku Muslim, tapi hidup kita tidak Islam. Kita mengaku bangsa yang agamis, bangsa beragama, tapi hidup kita tidak agamis. Kita mengaku orang Islam, tapi hidup kita tidak Islami. Kita mengatakan pedoman hidup kita Quran, tapi hidup kita tidak Quran. Kalaupun kita menerapkan agama, Quran, Islam hanya di ruang-ruang ritual semacam ini, di masjid, ngaji, tapi lepas dari ngaji, keluar dari masjid, Islam hilang, Quran terabaikan, agama hanya sekedar penghias identitas. Ketika kita kerja, Islam hilang, jujur pun melayang. Ketika kita bekerja, Quran hilang, yang ada keinginan nafsu, korup, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas, hanya kedudukan. Padahal saya sudah pernah jelaskan tentang apa arti dunia yang sesungguhnya. Jelas Pak? Jelas atau tidak? Dari mana dalil itu Ustaz? Buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, surat ke-7.
Surat ke-7 ayat 9. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Surat 7 Al-A'raf ayat 90. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu, betul-betul beriman. Penduduk negeri itu betul-betul beriman. Rakyatnya beriman, ustadznya beriman, ulamanya beriman, pemimpinnya beriman, tidak menjadi munafik. Di mana agama hari ini, mohon maaf, menjadi penghias jalanan, spanduk-spanduk, packaging, identitas, tetapi kehilangan substansi. Kita berteriak Islam, tapi hilang Islam kita. Kita berpokok identitas Islam, berpeci, tapi perbuatan kita lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Kita mengaku Islam, tapi perbuatan kita lebih kafir ketimbang orang kafir. Kita mengaku Islam, tapi perbuatan kita lebih animis ketimbang orang animisme. Betul atau tidak? Siapa yang memandikan keris? Islam atau animisme? Orang Islam atau orang animisme? Orang Islam, tapi perbuatannya lebih animisme. Siapa yang minta ke kuburan? Pakai peci, Pak. Sorbannya gede. Kita mengatakan tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. Kita mengatakan tak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tapi kita masih minta kemana-mana, bukan kepada Allah. Kita mengaku Islam, tapi tidak berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Ayo kita lihat apa kata Allah. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa dengan baik, benar kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah bukakan pintu berkah dari langit dari bumi untuk penduduk negeri itu. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka katakan saya beriman kepada Allah, rukun iman salah satunya percaya kepada Quran, kitab Allah, tapi kitab Allah kita tidak pakai kecuali hanya seremonial saja. Kita mengatakan kita cinta Nabi, tapi cinta tidak diwujudkan secara substansi, tapi kita wujudkan dengan cara seremonial yang kadang-kadang tidak menunjukkan seremonialnya bahwa itu umat Nabi. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnakum bima kanu yaksibun. Maka Allah azab negeri itu disebabkan ulah penduduk negeri itu sendiri. Al-A'raf ayat 96. Bu, karena khutbah ini sangat singkat ceramah ini, saya hanya ingin mengatakan di ujung, setiap musibah itu memang terjadi. Satu, ada faktor alam, iya. Dua, karena kita berusak. Yang ketiga, karena kita tidak mau bersyukur atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kita mengaku beragama, tapi kita tidak agamis. Kita munafik. Kita mengaku orang beragama, tapi kita lebih bobrok dari orang-orang yang tidak beragama. Ustaz, bukankah yang menerima musibah ini juga orang mukmin? Iya. Ayo bagi saudaraku yang mukmin, sikapi musibah ini satu, dengan bersabar tanpa batas. Sabar tanpa batas. Yang kedua, ayo kembalikan kepada Allah dengan minta semua kepada Allah. Bukankah kalau tidak hujan kita berkumpul lalu kita sholat istisqa? Dengan hujan seperti ini, ayo saya menganjurkan doa masing-masing di rumahnya berkata, ya Allah, larikan hujan ini ke gunung-gunung dan ke laut sana, karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW bagi saudaraku, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis Riyadhus Shalihin nomor 27, bab sabar dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, riwayat Imam Muslim.
Sungguh unik urusan orang mukmin. Setiap urusan yang menimpa dirinya selalu dianggap baik, tidak menyalahkan orang. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah makin dekat. Kalau dia diberi ujian, dia sabar dan terus mencari jalan keluar. Yang sabar itu tanpa batas. Sungguh itu baik, dan sifat demikian tak pernah melekat kecuali bagi orang-orang yang beriman saja. Pas maksudnya belum selesai, tapi yang ini sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah. Ayo Pak, paling tidak mulai dari diri kita masing-masing Pak. Jangan peduli saudara kita melakukan atau tidak, paling tidak kita memulainya untuk melakukan. Semoga kita semua diberikan petunjuk dari Allah agar kita kembali pada kebenaran. Satu, dengan bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, kita tidak lagi merusak. Yang ketiga, ayo jalankan Quran dan Sunnah dalam kehidupan ini dengan benar dan baik. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf pada pribadi ini yang benar dari Allah. Yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.